Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, para anggota Seminar Nasional Teknologi dan Energi 2021 Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Nur dari Teknik Produksi Migas Tingkat 4 Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Ethylene Vinyl Acetate EVA Copolymer sebagai PowerPoint depresan pada waxy crude oil. Pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan beberapa konten, yaitu satu, ada pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metodologi penelitian, dan yang keempat, ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Kita masuk ke latar belakang. Nah, pengendapan dari wax ini terjadi pada saat pemrosesan ataupun transportasian dari crude oil dan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menjamin lancarnya proses produksi dan juga pengolahan crude oil, khususnya crude oil yang kandungan parafinnya atau waxnya tinggi atau minyak waxy. Yang kedua, perubahan tekanan dan temperatur akan sangat mempengaruhi kecenderungan terbentuknya wax. Penurunan dari temperatur operasi pada saat memproduksikan minyak dari bawah permukaan menuju ke surface dan juga pada tahap transportasiannya akan mempercepat terjadinya wax deposition. Penambahan PowerPoint depresan bisa menjadi alternatif untuk mencegah terjadinya wax deposition. Nah, penelitian juga telah banyak menemukan berbagai jenis senyawa yang dapat digunakan sebagai PowerPoint depresan, seperti senyawa polimer, nanokomposit, dan lain-lain. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pada poin pertama, bagaimana pengaruh penambahan etil vinyl asetat copolymer sebagai pada crude oil sebagai PowerPoint depresan? Yang kedua, berapa konsentrasi yang tepat pada ethylene vinyl acetate untuk crude oil sebagai PowerPoint depresan? Kita masuk ke hipotesa. Nah, crude oil yang umumnya memiliki API gravity berkisar antara 30 hingga 20 merupakan minyak yang cukup kental untuk diproduksikan. Crude oil dengan kisaran API gravity antara 30-20 tersebut apabila diproduksikan biasanya akan cenderung membeku saat berada di atas permukaan. Bila suhu sekitar pipa transportasi berada di bawah suhu titik tuang minyak tersebut. Kristalan wax ini mengendap dalam pipa dan akan menyumbat aliran minyak mentah. Untuk itu, perlu ditangani lebih lanjut untuk mencarikan solusi atas masalah ini. Salah satu cara untuk mengatasi pengendapan wax ini adalah dengan mencampurkan adiktif berupa PowerPoint depresan ke dalam minyak mentah tersebut. Pada penelitian penggunaan EVA ini, digunakan berbagai konsentrasi sebagai PowerPoint depresan dengan metode ASTM D5853 untuk mengetahui keefektifan ethylene vinyl acetate sebagai PowerPoint depresan. Kita masuk ke tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari paper ini yaitu untuk mengetahui apakah penambahan ethylene vinyl acetate atau EVA dapat menurunkan nilai PowerPoint pada crude oil. Dan juga kita dapat memahami reaksi ethylene vinyl acetate copolymer pada crude oil yang dijadikan sebagai PowerPoint depresan. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang ada dalam paper saya yaitu sebagai berikut, yaitu pada poin 1 hanya membahas penambahan ethylene vinyl acetate copolymer pada crude oil. Dan kedua, membandingkan keefektifan dosis ethylene vinyl acetate pada crude oil. Dan yang terakhir yaitu sampel crude oil yang digunakan berasal dari lapangan minyak ledok dengan derajat API sebesar 35 derajat API.
Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, tinjauan pustaka. Crude oil. Crude oil ini merupakan senyawa kompleks yang tersusun atas 200 atau lebih molekul-molekul organik yang beragam. Mulai dari jenis alkana atau hidrokarbon yang jenuh sampai senyawa-senyawa aromatik. Dalam perjalanannya ketika diproduksikan dari reservoir sampai pada proses transportasiannya, crude oil akan mengalami penurunan tekanan dan juga temperatur. Perubahan tekanan dan temperatur dari crude oil ini perlu diperhatikan untuk mengantisipasi terjadinya pembekuan crude oil pada tubing, wellhead, peralatan produksi, flowline, dan lain-lain. Apabila hal ini terjadi, bisa menyebabkan kerugian seperti terhambatnya proses transportasi yang tentunya akan mengakibatkan kerugian secara finansial. Densitas dari crude oil ini umumnya dinyatakan dengan specific gravity ataupun API gravity. Berdasarkan densitasnya, crude oil dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu light crude oil, medium crude oil, dan heavy crude oil. Crude oil ini sebelum masuk ke proses pengolahan menjadi produk migas harus melewati berbagai tahapan produksi mulai dari reservoir hingga ke surface. Di permukaan, crude oil yang berasal dari sumur akan mengalir menuju ke peralatan separasi seperti separator, FWKO, waste tank, dan lain-lain. Hal itu akan ditreatment kembali sesuai dengan kebutuhan sampai siap ditransportasikan. Kita masuk ke PowerPoint. PowerPoint ini merupakan suhu terendah di mana suatu fraksi cairan masih dapat dialirkan atau masih bisa dituangkan. Penentuan PowerPoint ini sangat penting dalam mendesain atau menentukan cocok tidaknya suatu jenis pompa untuk mentransportasikan fraksi dari suatu tempat ke tempat lain dalam keadaan suhu tertentu. Kemudian, PowerPoint depresan adalah senyawa kimia atau aditif yang menghambat pembentukan dan pertumbuhan kristal wax dengan memodifikasi struktur kristal ini dengan menempelkan dirinya sendiri pada pinggiran struktur kristal. Aditif ini memiliki kemampuan untuk memperlambat nukleasiasi dan memperlambat pertumbuhan rantai panjang wax dengan membentuk kristal yang berukuran lebih kecil. Kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pada poin pertama yaitu tempat dan waktu. Pelaksanaan dari penelitian yang saya pada paper saya ini dilakukan pada Laboratorium Hulu PMAK Migas dan juga Laboratorium Hilir PMAK Migas pada tanggal 24 Mei dan juga 26 Mei tahun 2021. Kemudian untuk peralatannya, seperti yang dilihat di gambar, terdapat 5 alat yang saya gunakan pada penelitian ini, yaitu satu ada refrigerator sebagai tempat untuk mengkondisikan sampel, dan kedua timbangan digital sebagai alat untuk mengukur atau menimbang berat suatu zat. Yang ketiga ada hot plate sebagai tempat untuk memanaskan sampel. Yang kelima ada tub kaca sebagai wadah sampel penelitian, dan terakhir ada termometer untuk mengukur suhu sampel. Kemudian ada bahan. Nah, bahan pada penelitian kali ini ada 2, yaitu satu sampel crude oil yang saya ambil dari lapangan Ledok dan juga ada ethylene vinyl asetat kopolimer. Kita menuju selanjutnya itu workflow diagram, yang mana pada tahap 1 yaitu mulai, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan material, yang mana pada pengumpulan material ini praktikan membeli bahan habis pakai untuk praktikum. Kemudian pengukuran parameter dasar yaitu yaitu dengan melakukan uji coba nilai-nilai densitas pada sampel crude oil pada laboratorium, dan juga dengan metode ASTM D1298 untuk mengetahui nilai parameter dasar pada sampel crude oil tersebut. Kemudian selanjutnya itu percobaan penambahan PDD, di mana pada percobaan ini setelah mendapatkan nilai parameter dasar tadi,
peneliti melakukan uji coba perpoint depresan dengan metode ASTM D97 dan dilanjutkan dengan menambahkan PDD pada sampel crude oil. Kemudian mengukur nilai per point crude oil yang telah ditambahkan PDD tadi, yaitu kemudian dilanjutkan dengan analisa keefektifan dan juga komparasi berbagai dosis PDD, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan, dan yang terakhir selesai. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu analisa per point crude oil atau pada solid point. Nah, sebelum melakukan penelitian per point ini, terlebih dahulu peneliti melakukan percobaan penentuan dengan mencari nilai SG menggunakan hydrometer untuk mendapatkan nilai parameter dasar yang terkandung pada sampel crude oil yang akan diujikan. Tahapannya sebagai berikut, yaitu dengan menyiapkan sampel crude oil sebanyak 500 ml, kemudian dimasukkan ke dalam measuring glass atau gelas ukur, kemudian memasukkan hydrometer mulai dari harga terendah atau 0,6 sampai dengan 1,1, kemudian memasukkan termometer derajat Celcius ke dalamnya. Yang kelima itu membaca hasil SG dan juga temperaturnya, dan kemudian dari hasil pembacaannya kami menggunakan tabel gravity API untuk mendapatkan nilai API yang sebenarnya. Itu pada percobaan hidrometer 0,7 hingga 0,75, pada measuring glass hidrometer tersebut masih mengapung, untuk kemudian dilanjutkan dengan 0,75 hingga 0,8 masih mengapung, dan pada hidrometer 0,8 hingga 0,5 didapatkan SG yaitu 0,847. Nah, maka dari SG ini dapat didapatkan yaitu 0,87. Kemudian diubah ke API dengan menggunakan rumus SPI, yaitu 141,5 bagi SG kemudian dikurang 135,1 dan didapatkan API yaitu 35,5, dan kemudian di-convert ke API pada 60 derajat Fahrenheit mendapatkan 32,9 API. Kemudian dengan menggunakan volume sampel crude oil yang tadi, pada percobaan per point ini kami menggunakan 40 mili dengan metode ASTM D5853. Pada percobaan kali ini kami terlebih dahulu memanaskan sampel sampai ke suhu 45 derajat Celcius menggunakan hot bed sambil menunggu cooling bed mencapai suhu yang diinginkan. Setelah mencapai suhu 45 derajat, kemudian sampel dimasukkan ke dalam cooling bed ini, kemudian dikeluarkan hingga suhunya turun menjadi 30 derajat Celcius, kemudian dimasukkan lagi ke dalam cooling bed untuk mendinginkan sampel. Kemudian diperhatikan tiap penurunan 3 derajat Celcius, kemudian sampel diangkat dan dimiringkan 90 derajat untuk melihat apakah sampel masih bisa mengalir atau sudah mengendap. Setelah sekian kali percobaan, kami mengamati sampel dan pada sampel 21 derajat Celcius telah terjadi wax deposit, yang berarti nilai nilai solid point-nya adalah 24 derajat Celcius, di mana 21 derajat ditambah 3 derajat Celcius. Nah, masuk ke poin kedua, yaitu penambahan etilen vinil sebagai perpoint depresan. Pada percobaan pertama, peneliti menimbang menggunakan timbangan digital, yaitu sebanyak 3 dosis, yaitu 5, 10, dan 15 gram EVA ini. Setelah didapatkan dosis, kemudian peneliti melakukan pencampuran terhadap sampel
crude oil. Kemudian dipanaskan sambil diaduk pada hot plate hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius dan tercampur dengan baik. Kemudian sampel didiamkan pada cooling bath sampai suhu turun menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengamatan tiap penurunan 3 derajat Celcius pada termometer. Sampel kemudian diangkat lalu dimiringkan untuk mengetahui nilai PowerPoint-nya. Nah, ini hasil percobaan, yaitu tabel percobaan di mana perbandingan EVA dengan crude oil, yaitu pada 5 mili nilai per poinnya 21 derajat Celcius. Kemudian dengan 10 mili nilai per poinnya 18 derajat Celcius, dan 15 mili nilai PowerPoint-nya 15 derajat Celcius. Kita masuk ke penutup. Pada poin pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada laboratorium PMAK Migas ini dapat ditentukan sebagai berikut. PowerPoint atau titik tuang adalah suhu terendah di mana suhu suatu fraksi cairan masih dapat dialirkan atau masih bisa dituangkan. Penambahan EVA ini sebagai PowerPoint depresan mampu menurunkan suhu PowerPoint dari suatu crude oil. Kemudian masuk ke saran pertama, yaitu sangat disarankan apabila melakukan pengujian PowerPoint ini agar bisa menggunakan sampel crude oil dari berbagai jenis lapangan dan juga variasi PDD, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bervariatif. Kemudian menggunakan PowerPoint depresan yang lain supaya sehingga bisa dibandingkan mana yang lebih efektif dan juga lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.